Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Human Rights and Social Cyber Law atau Hari Cyber Law. Video ini adalah merupakan video keempat yang membahas tentang penangkapan sabu, penangkapan sindikat pengedaran sabu, peredaran sabu seberat 5 kg yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa, SH, SIK, MH yang menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, dan juga AKBP Dodi Prawira Negara yang menjabat sebagai Kapolresta Bukit Tinggi, dan juga Komisaris Polisi Kasranto yang menjabat sebagai Kapolsek mana lagi tadi itu, takutnya kita salah sebut, Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta. Jadi bagaimana hubungan antara Polda Sumatera Barat, Polres Bukit Tinggi dengan Polsek Kalibaru Tanjung Priok, itu kan di Jakarta. Nah, sabu ini berputar-putar di sekitaran situ. Tapi video kali ini yang kita akan bahas adalah merupakan video penjualan kedua. Dari penjualan pertama itu sudah dibahas pada video pertama tentang bagaimana 1 kilo ini berhasil dijual, dilepas oleh Anita Cepu atau kemudian biasa disebut juga dengan Linda Pujastuti kepada Kasranto, sang Kapolsek, sebanyak 1 kg dan laku dengan harga 400 juta. Beberapa waktu kemudian dilakukan penjualan kedua. Penjualan kedua ini dari 5 kg sudah laku 1 kg. Berarti ini adalah penjualan kedua, harusnya 4 kg. Tapi pada hari itu yang dibawa oleh Dodi ke Jakarta untuk menemui Anita itu adalah 2 kg. Jelas ya? Berarti masih ada tersisa 2 kg lainnya. Kan kira-kira begitu. Dari 5 kg, 1 kilo sudah laku. 2 kilo ini dibawa sekarang ke Jakarta oleh Dodi untuk menemui Anita. Berarti masih ada 2 kg yang belum disentuh atau belum laku, kira-kira begitu. Nah, kita masuk pada kilogram kedua ini, ya. Kilogram kedua ini, Dodi membawa sabu seberat 2 kg ke Jakarta. Sudah di packing 1 kilo 2 packing berarti 2 kilo untuk Anita. Tapi Anita sama seperti penjualan di periode pertama itu adalah hanya menyanggupi untuk menjual 1 kg. Dan selanjutnya masih pada pola yang lama digunakan oleh Anita, bahwa sabu itu diserahkan kepada Kompol Kasranto. Akan tetapi penjualan kali ini, jika sebelumnya itu adalah Anita dengan Dodi masing-masing mendapat 50 juta dari 400, ya kan? Yang selebihnya 300 juta itu entah diserahkan kepada Kapolda Sumatera Barat atau tidak. Saat ini terjadi perubahan kesepakatan bahwa 1 kg itu bukan lagi 300 yang sampai ke Kapolda, itu harus 360 juta atau hanya 10% yang keluar. 110% berarti dari 400 juta, 10%-nya kan 40 juta. Berarti hanya 40 juta ini merupakan biaya operasional yang bisa jadi translate itu adalah untuk Dodi dan juga untuk Anita. Berarti 360 juta harus bersih, kira-kira begitu. Kemudian dari kesepakatan ini, dari penjualan periode kedua ini ada kesepakatan baru, yakni penjualannya adalah 10%, hanya 10% yang keluar atau 360 juta per setiap 1 kilogramnya. Di saat penjualan ini 1 kilogram itu sudah dibawa oleh Kompol Kasranto, yang sebelumnya dia bertanya kepada Anita, ini barang siapa? Anita menjawab, itu adalah barang jenderalku, kira-kira begitu. Ini milik jenderal, kira-kira begitu. Ini yang membuat Kasranto menjadi percaya diri untuk mengedarkan, karena merasa bahwa ada backup kuat daripada proses peredaran barang tersebut. Belakangan pada periode kedua ini setelah diedarkan, ternyata Kasranto ditangkap. Siapa yang tangkap? Yang tangkap itu adalah
Direktur Narkoba Polda Metro Jaya ya, yang dimana Kapoldanya adalah Irjen Pol Fadil Imran. Kasus ini terbongkar dari situ. Bagaimana proses pembongkarannya? Ini menarik untuk kita semua. Di saat ditangkap, jadi yang menyerahkan barang tersebut pergi ke Anita itu adalah Dodi. Jelas ya? Artinya Anita tahunya bahwa yang mengantar sabu-sabu tersebut menemui Anita adalah Dodi. Jelas sampai situ ya? Berarti kita harus menganggap bahwa Anita mengenal Dodi. Jelas? Setelah sampai di Anita kemudian menyerahkan ke Kasranto. Jelas ya? Kasranto belakangan ditangkap oleh polisi, lalu kemudian dipakai oleh polisi untuk kemudian memanggil atau mengundang daripada para tersangka yang lain. Maka Kasranto kemudian mendatangi Anita. Setelah sampai di Anita, di rumah Anita, di halaman rumah Anita, Anita pun juga ditangkap. Kemudian Anita dibawa ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya juga Anita digunakan untuk memanggil daripada Dodi Prawira Negara. Maka kemudian kembali lagi Anita diantar pulang ke rumahnya dan menyampaikan bahwa transaksi kan tadi ini dari transaksi kedua, yang kilo kedua ini itu baru 100 juta yang sudah ditransfer oleh Kasranto kepada Anita, yang kemudian Anita meneruskan ke Dodi 100 juta tersebut. Berarti masih ada sisa kurang lebih 300 juta dari total 400 juta yang harga 1 kilogram sabu-sabu tersebut. Tetapi keburu ditangkap. Kasranto ditangkap. Kemudian dari Kasranto kemudian nanti saya akan jelaskan lagi pada video lain bagaimana alurnya, siapa ditangkap siapa dan siapa menunjuk siapa dalam penangkapan ini. Kemudian Kasranto digunakan untuk menangkap Anita. Kemudian setelah sampai Anita kemudian digunakan untuk menangkap Dodi. Anita kemudian menyampaikan ke Dodi bahwa silakan jemput uangnya. Ini sisanya kan 100 juta ceritanya nih, ya kan? 100 juta. Kemudian Anita memancing Dodi Prawira Negara. Tapi yang terjadi, Dodi Prawira Negara tidak datang. Yang dia suruh datang adalah Samsul Ma'arif, dan disuruh mengaku bahwa kau adalah Dodi Prawira Negara. Yang ditangkap pada saat itu adalah Samsul Ma'arif, yang ternyata belakangan dia mengaku bahwa dia DP, ternyata belakangan dia adalah Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif setelah diinterogasi itu memberikan informasi bahwa masih ada sejumlah sabu di kediaman orang tua Dodi Prawira Negara. Di mana rumah Dodi Prawira Negara itu adalah di Haryamukti, Cimanggis, Depok. Masih ada 2 bungkus. Ada yang 995 gram, ada yang 984 gram. Sekaligus juga menangkap daripada Dodi Prawira Negara di kediaman orang tuanya di Depok tersebut. Setelah ditangkap, diinterogasi, DP kemudian bernyanyi juga. Dia menyampaikan bahwa barang bukti itu berasal dari Irjen Pol Teddy Minahasa SH SIK MH, yang tidak lain adalah merupakan Kapolda Sumatera Barat, dan pada saat itu juga atas koordinasi daripada Polda Metro Jaya dengan Kapolri, Bareskrim, Mabes Polri maksudnya, untuk menelusuri dan segera menangkap daripada Teddy Minahasa atas kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Dari rangkaian pertama 1 kilo, kemudian ini 1 kilo. Dan ditemukanlah barang bukti seberat 3,3 kg. Berarti sudah 1,7 kg itu beredar. Kenapa kemudian demikian? Karena kilogram kedua ini Kompol Kasranto itu memecah-mecahnya, tidak 1 kilogram dijual, karena 1 kilogram dijual berarti pembelinya harus menyiapkan uang 400 juta, itu cukup banyak, makanya dipecah-pecah. Entah bagaimana pemecahannya, apakah setiap orang itu 10 gram atau apa, walau alam.
Yang jelas dia pecahkan satu bagian dengan bagian lain, entah dia bagi 100 gram, wallahu alam. Sampai di sini kemudian itu tertangkaplah daripada Teddy Minahasa dalam kasus ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya tentang bagaimana proses penangkapan daripada Teddy Minahasa dan bagaimana dia bisa disebut sebagai tersangka dalam kasus ini, karena ada pemeriksaan. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Silakan tonton pada video berikutnya.